Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu analisa sistem informasi penyewaan gedung Sinta Serbaguna Semarang. Menu yang pertama yaitu profil, yang kedua pengamatan, yang ketiga identifikasi, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima kebutuhan, dan yang keenam penutup. Oke, yang pertama yaitu profil penulis dan gedung Sinta Semarang. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Putri Andriani dengan NIM 1802132. Dan yang ini profil gedung Sinta Serbaguna Semarang. Gedung Sinta merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Gedung Sinta juga suatu badan usaha milik perorangan yang berdiri di Semarang pada tanggal 7 Maret 2007 yang beralamat di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah. Usaha ini menghadapi tantangan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu pengamatan. Penyewaan adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang, properti atau secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Saat ini tempat gedung Sinta masih menggunakan sistem penyewaan manual. Pencatatan pendaftaran data pelanggan dan data penyewaan masih dicatat di buku catatan. Proses transaksi pembayaran dan penyewaan direkap di buku catatan. Sistem seperti ini masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan yang berdampak pada tingkat produktivitas penyewaan. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem penyewaan manual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pencatatan data dan penyewaan gedung cukup memakan waktu yang lama. 2. Terjadi kesalahan penulisan. Ketiga, rusaknya buku pencatatan penyewaan. Keempat, lamanya proses pembuatan rekap laporan. Kelima, kesalahan penulisan data. Metode IPO yaitu input, output, dan proses. Input, proses pendaftaran pelanggan, penyewaan gedung dan data masih manual dan disalin dicatat di buku. Proses pendataan dan transaksi pembayaran masih manual dan disalin di buku. Output, lamanya proses pembuatan dan penyalinan yang masih manual. Keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah berdasarkan masalah yang terjadi pada sistem penyewaan manual seperti di atas, maka itu melakukan sebuah metode pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis sistem, yaitu metode analisis bisnis atau performance, information, economic, controlling, efisiensi, dan service, dan metode analisis flow of document. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka berikut pemecahannya. Metode bisnis performance yang lama yaitu untuk penyewaan gedung konsumen masih harus menggunakan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lama. Dan yang baru, data penyewaan gedung telah dilakukan dengan secara online dan disimpan di database, tidak membuang-buang waktu karena tinggal mengakses secara online. Metode bisnis yang kedua yaitu information. Untuk yang lama, informasi penyewaan gedung dilakukan secara manual. Kemungkinan dapat terjadi kesalahan dalam pengisian dan data belum tentu benar. Dan yang baru, informasi dapat diproses oleh sistem secara otomatis sehingga sudah pasti data penyewaan gedung yang tersimpan di database informasi yang dihasilkan benar.
Metode Picis yang ketiga yaitu ekonomik. Untuk yang lama, pengeluaran biaya yang sangat besar untuk kebutuhan administrasi, alat tulis, dan kebutuhan lainnya. Dan yang baru, hemat biaya dengan bantuan sistem akan ada lebih sedikit terjadinya kesalahan dalam pengisian untuk penyewaan gedung. Metode Picis yang keempat yaitu kontrol. Untuk yang lama, kemungkinan besar data penyewaan gedung dapat hilang atau tidak konsisten. Dan yang baru, kemungkinan besar data penyewaan gedung dapat hilang atau tidak konsisten. Metode Picis yang kelima, efisiensi. Lama kemungkinan kurang efektif karena lamanya proses pengisian data penyewaan gedung dan pembuatan laporan yang dilakukan secara manual. Dan yang baru, proses pengisian data penyewaan gedung dan pembuatan laporan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan metode Picis yang terakhir yaitu service. Untuk yang lama, kepuasan dan pelayanan yang disediakan kecil karena membutuhkan waktu untuk menunggu dalam memproses data penyewaan gedung. Dan yang baru, kepuasan dan pelayanan yang disediakan cukup besar karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memproses data penyewaan gedung. Di sini ada flow of dokumen yang lama. Yang pertama yaitu admin mencatat data gedung dan menulis buku sewa gedung di rangkap 2. Kemudian membuat nota pembayaran dan penyewaan. Buku sewa gedung dirangkap menjadi 2 dan diarsipkan sesuai tanggal. Dan nota pembayaran dan penyewaan dirangkap 2 dan diserahkan ke pelanggan. Setelah itu pelanggan membayar nota pembayaran dan penyewaan dan diarsipkan sesuai tanggal. Kemudian admin membuat laporan keuangan. Nota pembayaran dan gedung dan laporan keuangan diarsipkan sesuai tanggal. Laporan keuangan diserahkan kepada pemilik. Setelah itu pemilik membuat laporan keuangan dan diarsipkan sesuai tanggal. Dan yang ini flow of dokumen yang baru. Admin menginput data pelanggan dan gedung dan dimasukkan ke database. Setelah itu mencetak nota pembayaran dan penyewaan. Setelah itu nota pembayaran dan penyewaan diarsipkan sesuai tanggal dan diserahkan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan membayar nota pembayaran dan penyewaan dan setelah itu diarsipkan sesuai tanggal. Kemudian admin menginput data pelanggan dan gedung lagi dan dimasukkan ke database. Setelah itu admin mencetak laporan keuangan. Setelah itu laporan keuangan dirangkap 2, diarsipkan sesuai tanggal dan diserahkan kepada pemilik gedung. Setelah itu pemilik gedung melihat laporan keuangan dan lalu diarsipkan sesuai tanggal. Dan yang 5, kebutuhan. Kebutuhan hardware yang pertama yaitu komputer, CPU, printer, mouse, harddisk, dan hub komputer. Setelah itu kebutuhan software. Yang pertama Access, yang kedua Windows, yang ketiga Excel. Setelah itu saya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik atau classic life cycle dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan software, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem ke para pelanggan atau pengguna atau deployment yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan.
Setelah itu kelebihan metode waterfall yaitu yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangan metode waterfall yaitu yang pertama, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Dan yang terakhir, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Dan yang ini adalah metode pengembangan sistem waterfall sesuai gambar. Ada requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Dan yang terakhir penutup. Kesimpulan dan saran. Pengolahan data pada penyewaan gedung menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya tombol tambah, hapus, edit, dan simpan, serta adanya tabel yang menampilkan data-data dari masing-masing form yang menarik, dan pelanggan pun akan puas dengan pelayanan yang diberikan di Gedung Sinta Serbaguna Semarang. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.